Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget, udah hampir 1 tahun aku nggak aktif di YouTube. Dan hari ini, kayaknya 3 hari ini aku diteror sama pejuang Nusantara Sehat. Kak ini gimana kak, ini DM ku penuh, kemudian sampai-sampai ada yang nge-spam IG ku. Memang 1 tahun ini aku nggak aktif di sosial media, tapi aku tuh mengikuti berita-berita atau pengumuman tentang Nusantara Sehat. Jadi ini video nggak akan aku edit, kemudian nggak akan, pokok cepet, ini cepet banget akan aku share, karena mungkin melihat pembukaan Nusantara Sehat kan cuma 2 hari nih bagi yang perawat atau apa gitu ya, pokoknya itulah, deadline-nya 16 besok ya. Jadi aku akan jawab DM di DM Instagramku satu-satu. Oke, aku akan jawab. Sebenarnya ini nggak bisa, pokoknya sebenarnya itu semuanya udah aku bahas, dan mungkin ada yang kurang paham atau gimana, nanti bisa langsung DM aja. Agak lambat sih, agak slow respon karena memang ada kegiatan, ada acara juga di rumah. Jadi kalau misalnya sempet ya aku bales, tapi insya Allah aku bales. Oke, yang pertama, ada yang tanya sama aku tentang, oh iya kak, nanti setelah pendaftaran administrasi diumumin di akun kita masing-masing ya. Oke, nanti itu ketika kita sudah pendaftaran, sudah klik pendaftaran registrasi, nanti akan ada pengumuman, kurang lebih ini sesuai dengan pengalaman saya, kurang lebih 1 minggu akan ada pengumuman bahwa lulus administrasi atau enggak. Waktu tahun saya di tahun 2019 itu kayaknya nggak ada namanya lulus cadangan di administrasi. Kemarin itu semuanya lulus, misalnya kayak aku ya, lulus cadangan di pembekalan. Tapi setelah 1 tahun setelah aku itu tuh ada misalnya lulus cadangan di pemberkasan administrasi ya. Jadi nanti ya, bagi kalian yang sudah registrasi atau tes, bisa sering-sering cek akun Nusantara Sehatnya. Oke, kemudian apa lagi nih, tunggu ya guys, ini nggak akan kupotong kok, tenang gue bilang gitu. Kak, sebenarnya berkas apa aja sih yang harus dipersiapkan, dan berkas itu nyusunnya kapan dan di mana? Oke, berkas apa aja yang harus disiapkan? Yang pertama itu otomatis ini kan sistem online, jadi kita harus upload berkas-berkas seperti ini, wajib ya, seperti ijazah, transkrip nilai, dan satu lagi, kalau misalnya Nusantara Sehat itu harus wajib ada surat tanda registrasi profesi masing-masing, kecuali kalau nggak salah SKM ya. SKM itu kecuali SKM nggak salah, kayak sekolah STM, tapi nggak tahu, nanti dilihat aja di akun masing-masing yang mau daftar ya. Oke, kemudian BPJS. Kak, kalau misalnya aku nggak punya BPJS gimana jadinya? Oke, kalau misalnya nggak punya BPJS, kalian bisa nih sekarang daftar dulu BPJS-nya, kemudian tapi pas waktu daftar di pendaftaran Nusantara Sehatnya, kalian klik di 000 atau 99. Nanti link YouTube-nya aku kasih tahu di deskripsi ya, bagaimana caranya daftar bagi yang nggak punya BPJS atau NPWP. Oke, ini aku kasih tahu persyaratan pendaftaran dari Nusantara Sehat Tim Batch, yaitu 1, warga negara Indonesia, kemudian yang kedua maksimal usia 35 tahun untuk dokter dan dokter gigi. Usia apa nih? Aku tahu untuk yang lainnya, kemudian tidak sedang terikat perjanjian kontrak dengan institusi lain, misalnya anggota TNI atau Polri. Kemudian ini khusus, ini wajib untuk Nusantara Tim Batch yang lagi buka sekarang, yaitu belum menikah dan bersedia tidak menikah selama 6 bulan.
Jadi yang merasa sudah menikah, mohon maaf, mungkin nanti di lain waktu ada Nusantara Sehat Individu yang mbak-mbak atau abang-abang bisa daftar tanpa syarat menikah. Oke. Kemudian yang kelima, sehat jasmani dan rohani, kemudian bebas narkoba, kemudian berkelakuan baik ditandai dengan surat SKCK, kemudian wajib memiliki STR surat tanda registrasi sesuai profesi yang masih berlaku. Kemudian bersedia ditempatkan di mana saja sesuai kebutuhan Kementerian Kesehatan. Jadi gini ya, aku udah sering jelasin bahwa Nusantara Sehat Individu dan Nusantara Sehat Timbes itu memang banyak sekali perbedaannya, terutama di soal penempatan. Jadi, Nusantara Sehat Timbes, Anda yang mendaftar tidak bisa untuk memilih penempatan. Tetapi untuk Nusantara Sehat Individu itu bisa sangat memilih penempatan. Jadi gini, misalnya kalian sudah siap nih untuk merantau, udah siap bahwa nanti konsekuensinya misalnya kita sudah mendaftar Nusantara Sehat Timbes, itu akan mendapatkan penempatan jauh. Misalnya aku nih, dulu aku kan asalnya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Kemarin itu aku sudah 100% udah siap bahwa misalnya dilempar kemana aja aku udah oke. Kemudian dapat deh aku di Papua, itu kan jauh tuh, Kalimantan Barat Pontianak ke Papua. Jadi ya diterima aja karena kita sudah tahu bahwa pertama kali kita daftar kita sudah membuat surat pernyataan bahwa kita akan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Oke. Dia merasa bahwa tidak bisa merantau atau gimana, lebih baiknya kalian mendaftarkan di Nusantara Sehat Individu. Oke. Kemudian berpartisipasi pada program jaminan kesehatan nasional, oke, JKN ya. Jadi gini guys, jadi sesuai program pemerintah, JKN itu kan wajib. Di PSPK juga ada, maksudnya keluarga memiliki jaminan kesehatan nasional. Jadi di Nusantara Sehat ini syarat wajibnya salah satunya adalah menggunakan BPJS. Tapi itu bisa diakali. Gimana diakalinya? Ketika kalian masih belum punya ini, kemudian kalian ingin mendaftar Nusantara Sehat, kan syarat wajibnya ada BPJS. Jadi seiring berjalannya kalian daftar, kalian nanti input nomor BPJS-nya itu menggunakan kode 000. Tapi kalian harus daftar di realnya, kalian harus mendaftar supaya nanti ketika ada pemanggilan pembekalan, kalian sudah siap nih bahwa ada kartu BPJS-nya. Begitu juga dengan NPWP-nya. Oke guys. Kemudian apalagi yang tanya ya. Ini nggak akan aku apain, nggak akan aku cut, pokoknya langsung aja aku share ya, karena mengingat bahwa pendaftaran ini deadline-nya tanggal 16. Sebenarnya aku nggak mau buat video nih, cuman karena udah banyak yang DM jadi ya wes nggak apa-apa. Aku nggak bisa jawab satu-satu. Ini aja jam 16.15 aku buat videonya bangun tidur, yang penting aku berbeda aja. Ini masih pakai daster, cuman outernya aja aku ganti. Kemudian yang terpenting adalah scan KTP ya. Berkas yang nanti akan diupload apa aja kak? Ini aku kasih tahu. Pas foto jangan lupa, kemudian scan ijazah, kemudian scan STR yang masih berlaku, kemudian scan KTP asli, scan kartu keluarga. Kemudian jika pendaftar Nusantara Sehat mempunyai sertifikat pelatihan, boleh diupload, nanti ada tuh formnya. Kemudian semua file yang diupload harus kurang dari 250 KB. Oke. Jadi kalau misalnya udah merasa bahwa filenya besar, kecilin aja, nanti kan di Google udah ada kok yang gratis. Oke, apalagi ya aku mau bahas ya. Oke. Begini lagi, ada yang tanya, kak aku udah pernah daftar nih tapi aku lupa kata sandi, udah dikirim lewat email untuk riset kata sandi tapi kok belum masuk juga ya notifnya. Coba dicoba, karena dulu aku juga gitu, dicoba terus nanti tuh ada riset passwordnya itu di mana ya, di spam, di emailnya di spam. Dicoba aja ya terus ya. Kalau ini aku di luar kuasa aku deh.
Oke, saya apa lagi ya? Iya nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak, mohon maaf sebelumnya saya ketet jenis berkas pendaftaran seperti kartu sehat dokter, surat keterangan bebas narkoba, SKCA dan lain-lain diupload kapan ya? Oke, nanti itu diuploadnya ketika kalian mendaftar. Itu ada form nanti ya, nanti kalian klik aja waktu pendaftaran, nanti keluar tuh misalnya apa yang harus diupload. Tadi aku udah jelasin bahwa scan KTP, scan KK, scan ijazah, transkrip nilai, kemudian apa gitu tadi yang udah aku sebutin pokoknya ya. Itu kalian upload dengan ukuran file kurang lebih 250 KB. Oke, ini ada lagi ya. Oke, Kak, aku nggak punya BPJS, aku bisa pakai cara yang di YouTube Kakak? Oke, bisa banget, dicoba aja say. Pokoknya nanti kalau misalnya kalian nonton video gitu di YouTube, dicari aja misalnya Nusantara Sehat yang nggak punya BPJS bisa nggak daftar. Nanti tuh kalian cari, ada kok. Misalnya kalau kemarin memang sih rata-rata temanku nggak yang belum mempunyai BPJS pada saat pendaftaran itu udah pakai 000 bisa. Kemudian mereka mendaftar untuk dapat kartu BPJS-nya karena itu syarat wajib kalian ketika sudah dipanggil pembekalan. Oke? Apalagi ya? Oh, bukannya itu mempengaruhi? Iya, sangat. Ditanya lagi, bukannya itu mempengaruhi berkas ya? Sangat mempengaruhi berkas. Tapi itu bisa diakali sih, waktu pengalaman, sesuai pengalaman aku bisa diakali. Tapi ketika kalian sudah nyatakan lulus dan ikut pembekalan, itu wajib banget untuk ada nih, bawa nih buktinya bahwa aku punya BPJS sama NPWP nya tuh. Karena memang kan nanti ketika kita sudah dinyatakan lulus dan penempatan, itu akan ada potongan untuk pembayaran pajak sama BPJS nya lagi ya guys. Aku tanya, sebenarnya sama sih pertanyaannya, semuanya seputar itu. Oke, apalagi? Oke guys, mungkin sampai sini saja aku jelasinnya. Ini nggak akan aku potong, langsung aku upload hari ini. Kemudian kalau misalnya memang kalian ingin tanya-tanya lagi tentang Nusantara Sehat, kalian bisa request, aku akan live. Mungkin aku akan live, tapi aku nggak bisa lama-lama karena aku ada urusan. Kok di rumah aku ada acara gitu lah guys, jadi susah gitu untuk lama-lama. Ini aja aku curi-curi waktu di pagi hari karena nanti kalau udah jam 9 udah rame rumahku ya. Oke guys, aku doain kita sama-sama sukses. Kemudian yang belum punya pekerjaan bisa dapat pekerjaan, yang ingin daftar Nusantara Sehat bisa lulus. Semoga kita diberikan kesuksesan bersama-sama, dan semoga ini bisa jadi pencerahan buat kalian yang belum mengerti tentang sejarah pendaftaran Nusantara Sehat. Oke guys, kurang lebihnya aku minta maaf kalau misalnya aku nggak bisa jawab di DM ku, mohon maaf karena aku kadang nggak pegang HP sih sebenarnya, cuma nggak buka IG. Aduh, ada sponsor guys. Oke, pokoknya gitu aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kalian semua guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share semua video aku. Semoga bulan-bulan ini aku akan sering upload tentang Nusantara Sehat. Oke, dah.